ya sudah mengalami sendiri, ya mengatur cash flow-nya sendiri. Nah, tapi ada kendala karena itulah yang saya sering sharingkan, kendala di kontraktor ini payment-nya atau pembayarannya itu tidak bisa dipastikan. Ya, ini bahkan tagihan-tagihan itu udah waktunya cair tidak bisa cair. Nah, ini yang jadi merusak atau bikin repot kita punya atur cash flow ini susah gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian saya berpikir saya harus ada yang lain ini. Kalau begini gitu loh, ambil proyek besar kena besar, proyek kecil kena kecil, kan sama juga gitu ya. Kesulitan mengatur cash flow saya sendiri gitu. Jadi saya berpikir harus ada yang lain. Nah, saya juga udah coba main forex, main saham, ya itu saya sudah coba semua. Dan hasilnya ya kurang baik juga gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir ya saya baca buku. Kebetulan saya baca bukunya Robert Kiyosaki juga, cash flow quadrant juga, ya. Berarti ya saya sudah betul, enggak di kuadran kiri gitu ya. Betul. Saya ingin yang kuadran kanan. Nah, tapi saya lanjut baca lagi buku dia juga yang judulnya Business School. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau mau punya bisnis yang besar dengan modal yang kecil ya harus networking. Nah, ini masalahnya. Networking ini saya enggak suka sebetulnya tadinya, saya pikir. Saya enggak suka MLM gitu loh. Nah, begitu dijelaskan sama Pak Risa, sempat ketemu Pak Risa itu sempat jadi staf saya sebetulnya di Batam. 3-4 tahun jadi staf saya di Batam, Pak Risa itu. Nah, setelah lama tidak ketemu ya, beliau sudah resign. Ternyata beliau pindah ke Lipo itu. Nah, pindah ke Lipo, kemudian setelah beliau masuk di Top Fusion, nah diceritakanlah kepada saya. Nah, saya tidak suka gitu, karena ini MLM lagi gitu ya. Soalnya saya sempat juga yang MLM MW itu ya, Network 21. Nah, saya diajak kembali. Saya pikir wah ini susah ini. Sudah saya beli produknya saja. Jadi konsumsi produknya saja. Nah, ini ketemu Pak Risa diceritakan MLM lagi. Waduh, sudah saya tidak minat gitu ya. Karena memang waktu itu hanya sebentar ceritanya, nggak lengkap gitu ya. Nah, kesempatan tahun berikutnya saya ke Surabaya, pindahkan anak sekolah di Surabaya. Nah, Pak Risa antar saya ke bandara dan di situ Lion Air delay, jadi ada waktu banyak untuk ngobrol, diceritakan lebih lengkap. Nah, saya nyangkutnya di Visa Card. Saya pikir ini kok aneh, ini bukan bank tapi kok Visa bisa ada di sini gitu. Nah, ini yang saya pegang gitu loh. Wah, ini bukan perusahaan main-main. Saya tidak perlu lagi analisa perusahaan ini karena Visa sudah melakukannya untuk saya. Gitu ya. Jadi ya sudah. Ini Pak Risa, ini KTP saya, ini kartu kredit, joinkan saya. Saya mau voting. Jadi, sangat voting sudah gitu loh. Itu luar biasa. Hebat ya Pak Risa ya. Iya, saya belum ini belum punya pegangan untuk legalitas lokal itu saja gitu loh. Itu sudah cukup buat saya. Karena yang lain nggak punya kan gitu. Nah, itu yang bikin saya semangat. Oke, joinkan. Setelah itu baru saya belajar ini gimana ya. Saya baca buku memang betul itu networking bisa mengantar kita jadi besar gitu. Jadi akhirnya saya pelajari, oh ini berbeda ternyata dari MLM yang ada di pasaran. Ya toh, kita tidak harus beli terus produknya, tidak harus stokis beli produknya terus ya toh.
Nah, nggak harus juga ada tutup poin, nggak harus ada hangusnya, gitu ya. Dan income-nya kita juga stabil, nggak akan berkurang sampai kedalaman berapapun. Nah, seperti itu. Betul. Nah, di sini saya juga lebih terkesan dengan video Bob Rena ya, yang waktu datang ke Surabaya itu. Ya. Nah, ini pas saya buat saya ini bagus sekali untuk bisa dikembangkan karena kita punya berkesempatan untuk membantu orang, tapi kita sendiri bisa dapat manfaatnya. Ini pas. Nah, udah gitu produknya juga komunikasi ya. Ini pas lagi. Siapa yang tidak butuh komunikasi, sampai kapanpun orang butuh komunikasi. Nah, komunikasi kita ini lama-lama terus-menerus kita bisa rasakan sendiri bergerak beralih ke video. Nah, produk kita video semua. Ya sudah. Cuma sayangnya waktu langsung bergabung itu tidak seperti teman yang lain mungkin langsung ditekuni, karena itu Pak Ferry proyeknya masih masih banyak waktu itu, dan lagi ada proyek yang harus ditangani sendiri di Palembang. Tersita waktu 8 bulan lebih gitu ya. Nah, kemudian di Surabaya juga harus bangun rumah di Surabaya. Orangnya di Batam, proyek masih jalan. Sudah. Waktunya itu tapi untunglah saya sudah pasang posisi duluan. Ya, saya udah pasang posisi duluan, makanya saya juga tidak kenal ada Mbak Kapas di bawah gitu. Wih, berarti Mbak Kapas di bawahnya Pak Martin ya? Iya. Luar biasa. Dan saya tidak kenal Mbak Kapas. Nah, ini saya pikir, ini jadi bukti juga gitu loh, bahwa ini bukan piramid. Ya, Mbak Kapas itu lebih banyak hasilnya, lebih tinggi ranknya daripada saya, ya. Nah, ini bukan piramid gitu, dan benar juga siapa yang lebih keras bekerja dia yang dapat lebih banyak. Sementara saya masih belum fokus menjalankannya gitu ya. Nah, ini bukti juga bukan piramid. Nah, saya pikir, ini kenapa saya mesti sia-siakan gitu ya. Kita harus kita tidak tahu, karena di balik orang ada orang itu loh. Nah, Mbak Kapas kalau Mbak Kapas sering cerita dia bekerja bersama Pak Risa dan Pak Alex. Karena saya di Batam, waktu itu tidak ada BOP. Nggak ada BOP, Pak Risa bilang, Pak, mesti datang ke Surabaya, ke Jakarta. Lah, BOP-nya setiap minggu saya mesti modal ke Jakarta ke Surabaya. Ini pusing jadinya gitu loh. Nah, saya sendiri sudah komplain waktu itu sama Pak Risa. Pak Risa, ini kita loh punya produknya nih loh, video, kok bisa harus mondar-mandir ke sana ke sini gitu. Kan bisa dibikin videonya, saya bisa nonton dari Batam, BOP-nya segala macam. Lah, memang dicoba, tapi waktu itu masih muter-muter nggak bisa. Nah, itu. Nah, jadi saya pikir ini waktunya gitu sekarang gitu. Makin lancar, makin bisa seperti ini. Ini yang pas gitu. Nah, itu cerita saya di Tokchen Pak Ferry gitu. Siap Pak Martin. Saya terima kasih ada bisa bergabung di sini. Jadi tambah semangat dengan teman-teman semua. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Kalau teman-teman sudah dengar story-nya Pak Martin yang sesungguhnya yang sekarang ini, ya nanti kalau sore nanti Pak Martin Impact, teman-teman bisa mempromosikan latar belakang pernah di Astra tadi ya, dan pernah ini nanti saya minta foto sama latar belakangnya, saya langsung buat broadcastnya hari ini Pak Martin. Nggak apa-apa, langsung.